Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan saat ini tertulis dalam Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Merancang dan melakukan kebaikan. Jemaat yang baik hati, ada suatu kalimat yang menjadi quotes untuk kita hari ini. Dikatakan, don't live to impress, but live to impact. Jangan hidup sekedar untuk tampak, tapi hiduplah untuk berdampak. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen. Jangan hanya di luar saja kita berusaha untuk menunjukkan saya ini Kristen, tapi harus terlihat memang yang kita lakukan itu bersumber atau berdasar dari hati yang bersih. Karena kita telah menerima kasih Allah, kita telah menyadari kita telah ditolong Allah, maka kita pun memperhatikan sesama, hidup berdampak bagi orang-orang sekitar. Maka itulah ibadah yang sejati, memperhatikan orang yang patut untuk dibantu. Sebagaimana dalam nas ini yang disebutkan supaya jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing, orang miskin. Semua ini dilakukan didasari dari pertanyaan sewaktu itu di zaman Zakaria atau di zaman Raja Darius. Ada pertanyaan sewaktu mereka melakukan ibadah puasa. Bagaimanakah ibadah puasa yang baik? Apakah harus dengan menangis, menjerit-jerit, atau ada hal lain yang harus dilakukan agar mencapai bahwa puasa itu adalah ibadah yang baik? Maka jawabannya adalah sangat jelas dikatakan, tidak hanya meratap, tidak hanya berpantang tentang hal makan dan minum, tapi yang paling jelas adalah supaya setiap orang benar-benar mau memperhatikan hak dari janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Jangan sampai kita pelaku penindas bagi mereka yang membutuhkan pertolongan setiap hari. Biasanya orang-orang demikian, orang-orang yang terpinggirkan. Tapi kali ini diingatkan kembali, jangan menindas mereka. Para janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Jangankan tidak menindas. Yang seharusnya kita lakukan adalah senantiasa memperhatikan apa yang perlu bagi mereka dan kita pun menolong mereka. Bukankah kita sudah mendapatkan banyak hal berkat dari Tuhan? Kalau kita sadari itu bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dibimbing Tuhan, dikasihi Tuhan, maka kita tidak menjadi orang Kristen yang pasif, bukan hanya sebagai hidup yang sekedar untuk tampak, tapi hiduplah menjadi orang Kristen yang berdampak positif baik bagi orang lain. Selanjutnya disampaikan lagi supaya jangan merancang kejahatan di dalam hatimu terhadap masing-masing. Jika kita mendapatkan hal yang baik, apakah kita masih berniat untuk merancang kejahatan? Bagaimana jika orang lain merancang kejahatan terhadapmu? Pasti tidak engkau sukai. Lakukanlah, perbuatlah apa yang orang lain akan perbuat bagimu. Jika engkau menginginkan hal yang baik datang kepadamu, maka lakukanlah hal yang baik pula. Saya yakin semua kita menginginkan supaya hal yang baik terjadi pada kita. Yakinkanlah dirimu, engkau mampu menjadi orang yang berdampak
baik bagi orang sekeliling. Yakinkan dirimu, engkau merancang yang baik untuk orang lain yang ada di sekelilingmu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang menjagai dan menuntun kami setiap hari. Tuhan, biarlah sinar firman-Mu itu menerangi hati pikiran kami, agar kami hidup menjadi orang yang berdampak, bukan orang yang menyakiti sesama. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.